Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Master Bejo. Hari ini saya akan membuat konten tentang pembelajaran Islami lagi. Jadi kalau dengan konten saya ini bukan hanya pembelajaran secara syariat saja, tapi saya akan membahas dengan cara hakikatnya juga gitu loh. Jadi ya kita dengan menggunakan Al-Quran, jadi saya menggunakan dasar dengan Al-Quran dan hadis, dan kita juga berpikir secara logika juga gitu loh, jadi biar lebih mudah dipahami. Oke, jadi hari ini saya akan membahas tentang sholat. Sholat ini adalah suatu ibadah yang paling penting, suatu hukumnya fardu ain bagi umat Islam, karena ini adalah tiang agama, sebagai tiang agamanya umat Islam. Kalau sholatnya nggak jangkep atau nggak kokoh atau nggak didirikan, maka akan gampang roboh. Ya itulah. Karena itulah kalau sholat ini nggak banyak dijalankan, maka keimanannya manusia ini bakalnya gampang tertipu atau gampang terpedaya oleh godaan setan dan iblis itu kan. Terus kalau kalian yang mendengar atau membaca yang sering-sering, atau bagi sahabat yang banyak sekali mendengar tentang aku wis makrifat ini, gak usah sembayang lah, apa sembayang ini lah, itu ya jangan dengarkan gitu, karena mereka itu orang gila gitu. Karena apa? Syaratnya untuk sholat itu kan balik dan juga berakal. Kalau mereka itu udah gak berakal lagi, makanya kita sebagai manusia yang berakal, biarin kita itu tetaplah sholat, jangan dengarkan apa kata mereka, jangan ikutin gitu loh. Terus jangan didebatin juga, biarin di situ gitu loh. Kita hanya mengikat sekali saja, kalau dia nggak berespon ya biarin gitu loh, itu sahabat. Oke, jadi saya akan bahas dari awalnya dulu, dari sholat. Sholat kan sebelum kita sholat, kita kan harus berwudu dulu, oke? Lah sebelum kita berwudu, kita harus pahami dulu dengan sebenar-benarnya apa itu wudu. Secara syariat ya juga bisa, secara toreko, secara hakikat, dan secara makrifat. Ini harus dipahami dulu. Kalau kita enggak memahami wudu, makna wudu dengan sebenar-benarnya, ya sholat kita itu enggak akan sempurna gitu loh. Jadi enggak akan bisa sholat yang khusyuk kalau kita enggak bisa memahami wudu. Kalau secara syariatnya saja pasti sahabat semua ini pasti paham apa itu wudu, pasti paham. Nah, tapi jangan ngira loh, kalau belum tentu juga kalau kita sudah berwudu tapi ternyata sholat kita itu masih nggak khusyuk. Jadi contoh aja ya, kalau kita itu sholat pasti pun, ini bukan saya jamin, pas saya jamin pun, kalau di rakaat pertama, rakaat kedua, atau ketiga itu pasti dia itu akan kepikiran apapun, masalah keluarganya atau masalah perekonomi, masalah apapun itu pasti itu yang dinamakan sholat gak bisa khusyuk. Terus apa sih penyebab sholat gak bisa khusyuk ini lah? Jadi kita awal dari dasarnya dulu. Jadi wudu dulu. Wudu itu apa sih? Wudu kan membersihkan hadas kecil kita atau membersihkan kotoran-kotoran kita sih. Itu kan syariatnya. Jadi kita dalam sholat, kita kan mengerjakan sholat, kita kan menghadap kepada hal yang tidak tampak, tapi kan terbukti ada, tapi benar-benar ada. Karena Allah Ta'ala itu maha wujud. Allah itu maha wujud, tapi gak berbentuk. Lah apa sih, kok tambah bingung ya? Itu bahasanya orang makrifat, mah hakikatnya. Nanti di next video saya akan bahas hal tersebut. Oke, tunggu saja. Terus gimana cara kita itu untuk menggapai, untuk bisa praktek cara wudhu yang sebenar-benarnya? Ini saya ibaratkan, saya contoh dulu. Contohkan, kalau kita mau membersihkan, kalau kita mau minum dengan gelas, kita kan mau mengisi air ini kan dengan gelas. Kalau kita hanya membersihkan sisi luarnya saja, kalau sisi dalamnya ini nggak dibersihkan, kalau kita minum, kan airnya kan tercampur dengan debu-debu, kotoran-kotoran yang masih tersisa di dalam diri kita. Itu loh. Jadi kalau kita minum, kan rasanya nggak enak gitu loh. Tetap kita itu merasakan secara kasarnya seger, tapi kan nggak ada yang kayak janggal-janggalnya gitu loh. Lah kayak gitu. Jadi sama kayak kita itu berwudu tuh, oke?
sama seperti kita berwudu. Kalau kita hanya membersihkan sisi luarnya saja, terus sisi dalamnya itu gimana gitu loh. Lah makanya itulah ada juga wudu secara hakikat, secara badan alus atau secara rohani. Jadi wudu kan ada syariat. Kalau syariat ini ya membersihkan, wudu secara syariat ini yaitu dengan membersihkan sisi luarnya saja. Badan kasar kita ini badan kasar kita gitu loh. Jadi sebelum itu saya jelaskan sedikit. Manusia itu mempunyai dua badan. Yang pertama adalah badan kasar dan yang kedua adalah badan halus. Badan kasar ini ya yang kelihatan nih, yang bisa dipegang, ini badan kasar. Nah, yang badan halus gitu gimana sih? Badan halus itu seperti suatu kayak makhluk halus kan, gak kelihatan, tapi kan ada gitu loh. Jadi badan halus ini adalah rohani kita gitu loh. Jadi rohani manusia kan gak kelihatan, tapi ada gitu loh. Nah, jadi sama seperti wudu juga gitu loh. Wudu harus secara luar dan sisi dalamnya juga. Lah, cara wudu sisi dalamnya itu gimana sih? Loh, kalau kita mau wudu secara dalamnya ini, ya kita harus mendalami agama Islam saja gitu loh. Jadi kalau kita itu pelajaran gitu ya, kalau sekolah gitu, tingkatan sekolah, kita itu dari SD, kita harus ke jenjang lebih tinggi lagi, apa itu SMP gitu loh. Ya sama seperti Islam. Islam itu mempunyai 4 tingkatan. Yang pertama itu adalah syariat. Syariat ini ya wis seperti hal yang kita lakukan ya, dari dasarnya kita. Syariat itu adalah dasar. Syariat itu semua yang kita praktekkan gitu loh. Itu adalah syariat, seperti kita sholat, kita berzikir, kita pokok hal yang kita lakukan secara nyata itu adalah syariat gitu aja wis. Lah yang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah torekot. Torekot ini adalah perjalanan kita, perjalanan rohani untuk menuju kebersihan diri, untuk menggapai jati diri kita. Itu loh kan. Jadi torekot ini banyak sekali. Torekot banyak, torekot Nasabaniyah, Muhammadiyah, terus Qadiriyah, terus Baitur Roma. Waduh, banyak sekali ini torekot gitu loh. Jadi perjalanan seperti kayak jalan kan, banyak jalan. Kalau kita contoh kita mau ke Malang terus ke Surabaya, kan arah perjalanannya, rutenya kan banyak, bukan hanya lewat dari darat saja, ya juga bisa lewat dari udara juga itu. Terus yang ketiga itu adalah hakikat. Hakikat itu adalah hasil kita bertorekot itu apa. Hasil kita itu bertorekot itu apa, itu adalah hakikat. Setelah kita mendalami lagi, jika kita mampu, kita bisa mencapai tingkatan ma'rifat. Tingkatan ma'rifat ini tingkatan untuk pengenalan diri kita kepada Sang Robbi Ilahi atau kepada Sang Pangeran gitu loh. Kalau orang sudah nyampe tingkatan ma'rifat, yang dikatakan ma'rifat saya ini bukan hanya pembahasannya saja, hanya juga niku pengertian pengetahuan saja kayak omongan bahasa ma'rifat, tapi prakteknya rohaninya sudah bermakrifat gitu loh. Kalau dia sudah mencapai tingkat tersebut, berarti dia itu adalah seorang waliullah. Oke. Nah, setelah kita mencapai tingkatan makrifat, apa kita ada tingkatan lagi? Masih ada, tapi itu adalah suatu hal yang rahasia. Nanti kalau sahabat sudah nyampe tingkatan makrifat pasti tahu gitu tingkatannya apalagi. Terus kalau kita tingkatan makrifat, apa kita sholat kita, zikir kita, apa juga makrifat juga gitu loh, secara makrifat. Ya ini loh. Jadi kita coba aja kita lihat sebagai wali-wali Allah yang zaman dahulu, wali Song aja wes. Meskipun dia tuh sudah mencapai tingkatan makrifat atau seorang wali Allah, dia tetap menjalankan syariat. Nah gitu loh. Karena syariat itu apa? Syariat adalah luarnya, sisi luarnya. Jadi tiga semua ini adalah sisi dalam. Satu ini sisi luar. Jadi kita itu hanya mengajarkan atau memberitahukan biar orang-orang tahu saja, itu hanya sisi luar kita. Sisi dalam itu biar dinilai secara langsung oleh Allah Ta'ala sendiri. Tuh. Makanya itulah orang itu nggak melihat dari sisi dalam kita. Yang dilihat itu adalah pakaian kita ini loh.
yang dilihat orang manusia itu pakaian kita, akhlak kita tuh. Makanya itulah kita itu harus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berempatikat ini, melalui empatikat ini tuh. Jadi sama, kalau kita tuh mau untuk berwudu secara hakikat, ya kita harus mendalami agama Islam ini itu loh. Kalau kita sudah mendalami agama Islam, maka akan tahu hakikatnya wudhu itu apa gitu loh. Seperti kayak contoh tadi loh, kalau kita itu sisi hanya membersihkan sisi luarnya saja, ya sisi dalamnya gimana? Padahal kita kan penyimpan air, itu kan sisi dalam gitu loh. Jadi kalau kita mau minum terus airnya kotor gimana? Tuh sahabat, makanya kita itu harus mendalami agama Islam. Kalau masih bingung bisa komen atau apa itu bisa chat pribadi saya akan, insya Allah saya akan menjelaskan secara langsung atau secara via WA bisa gitu loh. Saya tuh waktu saya tuh banyak kok. Atau mau diruqyah monggo, wes pasti saya tuh insya Allah pasti bisa itu loh. Dari jarak jauh atau insya Allah bisa. Terus kalau mau konsultasi ya di kolom komentar. Jangan lupa untuk teman-teman membantu subscribe, karena untuk di next video saya itu akan banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang Islam. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Master Bejo. Hari ini saya akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu part 2 tentang mengkaji diri. Bagi kalian yang belum melihat video saya yang kemarin yang tentang ini, monggo dicek rumien, ditingali rumien biar paham dulu, oke? Kan di video yang kemarin itu kan tentang pembahasan wudhu yang hakiki. Hari ini saya akan bahas tentang konsepnya wudhu yang hakiki itu yang bagaimana sih. Nah ini jadi saya akan bahas. Bagi kalian yang belum subscribe, monggo di subscribe, bantu channel ini agar lebih besar lagi, oke? Baiklah, sebelum kita memahami tentang wudhu yang hakiki, saya akan bercerita sedikit tentang ini dulu. Jadi saya ibaratkan seperti ini ya, wadah, seperti botol ini ya. Sebelum kita itu membersihkan sebagian dari dalam botol ini, kita harus tahu dulu apa yang terdiri apa saja sih dari botol ini. Pertama kan dari plastiknya ini, terus dari tutup botolnya, terus dari plastiknya ini adalah unsur-unsur yang terdiri dari botol ini. Nah, jadi kita harus memahami dulu apa unsurnya manusia dulu gitu loh. Manusia kan mempunyai dua badan. Badan ini adalah badan kasar dan badan halus. Badan kasar itu apa aja sih? Badan kasar ini adalah dari tulang, darah, daging, darah. Ini adalah badan kasar semua. Terus badan halus manusia itu apa? Badan halus manusia itu adalah rohani kita ya. Jadi sama kayak ini. Ini adalah badan kasarnya, ini ada sisi luarnya. Sisi dalamnya apa? Sisi dalamnya itu kayak udara. Itu loh. Jadi sisi dalamnya itu kayak udara. Tapi terbukti ada, memang ada gitu loh. Sama seperti rohani manusia, oke? Setelah kita memahami unsur diri manusia ini seperti kayak ini, dari terdiri bahan-bahan ini, maka kita harus cari seorang mursyid, seorang guru yang mengajarkan kita untuk membuka tutup ini, karena kita sendiri itu tidak bisa untuk membuka tutup ini. Loh, kenapa kok gak bisa? Padahal kan tinggal muter tok gitu lah itu. Ya, nanti saya akan bahas pembahasan next video kenapa kok gak bisa kita buka sendiri, terus kita bersihkan sendiri itu kenapa kok gak bisa gitu loh. Nah nanti saya akan bahas sendiri itu karena agak panjang, oke? Terus gimana cara kita itu mencari seorang guru mursyid nih, yaitu cara pembimbing kita biar bisa membuka tutup botol ini, padahal ini kan masih disegel loh, itu loh. Kalau jenengan mau mencari
guru mursyid yang sungguh-sungguhnya itu kan sulit sekali gitu loh. Apalagi pada zaman sekarang banyak seorang ahli-ahli marifat yang ngaku-ngaku, itu banyak sekali. Jadi apalagi seorang guru mursyid yang sesungguhnya itu dia itu suka menyendiri, suka menyembunyikan diri, dia itu nggak mau terkenal gitu loh. Nah, caranya gimana kita biar bisa menemukan seorang guru mursyid ini? Kita harus sholat istiqoroh, kita harus minta petunjuk kepada Allah Ta'ala langsung gitu loh. Kalau sholat istiqoroh jenengan diterima, maka jenengan akan mendapatkan suatu petunjuk. Petunjuk itu dari mana aja sih? Ya bisa dari orang lain, bisa dapat dari mimpi, ketemu siapa ini. Itu banyak sekali petunjuknya kalau istiqoroh jenengan diterima lah. Setelah jenengan sudah mendapatkan atau sudah memiliki seorang guru mursyid yang sungguh-sungguhnya, maka seorang guru mursyid ini akan membantu membukakan ini, tutup botol ini lah. Jadi kalau kita sudah memiliki seorang guru mursyid, maka guru mursyid ini akan membantu membukakan wadah-wadah yang ada di dalam diri manusia ini. Karena manusia itu terdapat banyak sekali wadah-wadah seorang itu, atau gampang itu makom yang ada di dalam tubuh manusia ini, banyak sekali gitu loh. Setelah kita dibukakan wadah ini, wadahnya dalam diri manusia, maka seorang guru mursyid ini akan membantu kita atau mengajari kita bagaimana cara membersihkan yang di dalam ini gitu loh. Setelah kita dipelajari, tinggal kita sergep atau rajin-rajin untuk mengolah atau untuk membersihkan di dalam diri kita kan. Jadi kalau seorang guru mursyid yang sesungguhnya itu dia itu seperti ini. Kalau sudah dia dibukakan, maka seorang guru mursyid ini akan mengisi air. Jadi akan memberi saluran air untuk dimasukkan ke dalam botol ini. Dan juga tinggal kita sergep membersihkan di dalam isi dalam ini gitu loh. Sama seperti kalau kita sudah membuka wadah dalam diri manusia ini, maka kita akan tinggal kita sergep atau rajin-rajin kita mengolah diri itu sahabat. Itulah konsep dari wudhu yang hakiki, yaitu wudhu di dalam rohani kita, biar rohani kita itu biar bersih dulu. Kalau kita rohani kita udah bersih, tinggal kita mencari ilmunya gitu loh, mencari ilmunya sholat. Kalau kita tidak mencari ilmunya sholat, maka percuma kalau kita sudah bersih tapi ilmu sholat kita tidak menemukan. Cara gampangnya, kita itu kepingin lampu ini tuh bercahaya, tapi kita kan sudah lampu ini sudah bercahaya, kita sudah beli lampu, sudah beli dop, sudah beli kabel, terus kalau nggak ada PLN atau sumber dari listriknya, apakah bisa menyala? Seperti itu teman-teman. Itulah konsep dari wudhu yang hakiki. Jadi wudhu yang hakiki itu tidak semudah yang kita itu pikirkan, padahal itu sangatlah panjang. Kayak saya ngomongnya bentar gitu ya, prosesnya itu sahabat yang butuh sekali, itu bertahun-tahun juga sampai. Karena apalagi kotoran kita dari kecil, kotoran hati, kotoran rohani udah dari kecil, dosa-dosa yang dari kecil ini dibersihkan, waduh ini sangatlah panjang. Makanya pertobatan itu butuh bertahun-tahun juga, atau butuh sampai berpuluh tahun agar diterima dan bisa bersih rohani kita. Kalau rohani kita sudah bersih, maka kita akan menemukan suatu ketenangan jiwa. Itulah makanya kayak contoh seperti ini ya, kalau ini sudah bersih terus kita kalau mau minum, maka kita kan merasakan seger, merasakan enak gitu loh. Sama seperti kalau kita sudah membersihkan rohani, maka kita itu akan merasakan ketenangan jiwa. Itu saja dari saya. Sekian, meskipun hanya sebentar itu mengkaji diri. Nanti di next video saya akan bahas tentang kenapa kita nggak bisa buka sendiri tutup ini, padahal kita kan mudah gitu loh gitu. Nah nanti saya akan bahas di next video. Dan bagi kalian yang belum subscribe, monggo di subscribe, hanya mengeklik
tombol subscribe dan jangan lupa loncengnya agar kalian tidak ketinggalan next video saya, karena video-video saya ini akan bertahap, jadi dari yang ini akan berkelanjutan biar kalian tidak salah paham kalau sudah di akhir video. Oke. Untuk direnungkan sejenak, kenapa sih kita itu harus ada seorang pembimbing atau seorang guru mursyid? Saya ibaratkan kalau kita itu mau menyalakan lampu, kalau nggak ada kabel yang terhubung ke sumber listrik atau ke PLN, apakah bisa menyala lampu itu? Seperti itu sahabat, kalau nggak ada seorang guru mursyid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Master Bejo. Hari ini saya akan melanjutkan video yang kemarin tentang mengkaji diri, yaitu wudhu yang hakiki yang tentang ini. Singkatnya kemarin saya sudah membahas tentang wudhu yang hakiki. Jadi sekarang saya akan membahas tentang kenapa sih kita itu tidak bisa membuka wadah ini dengan sendiri tanpa dengan bantuan seorang guru. Itu saya akan bahas hari ini. Sebelum itu jangan lupa untuk teman-teman untuk menekan tombol subscribe, karena itu mudah kok, dan itu juga bisa membuat hati saya itu senang. Jadi materi hari ini, kenapa kita tidak bisa membuka wadah kita dengan sendiri tanpa ada seorang guru. Ya, ini pembahasan kita sekarang, jadi langsung aja kita bahas. Kenapa sih kita tidak bisa membuka wadah kita sendiri? Katanya siapa? Kita itu bisa kok membuka wadah kita sendiri tanpa ada seorang guru. Tapi ada tapinya. Tapinya itu kemungkinan kecil atau kemungkinan untuk bisa terbuka dengan kita sendiri, dengan diri sendiri itu kurang lebih 10%. Loh, dikit sekali. Kenapa kok dikit sekali sih? Lah, nanti di akhir. Sekarang kita kenapa kok dikit sekali? Kenapa kok 10%? Terus kalau dengan bantuan seorang guru berapa persen? Lah, kalau dengan seorang guru ini tuh kemungkinan bisa terbukanya itu 80% sampai 90%. Waduh, beda jauh sekali teman-teman. Kalau kita ada seorang guru dan tanpa seorang guru. Terus apa sih pembedanya kok tanpa guru dan seorang guru ini bisa banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Jadi saya mudahnya aja, jadi saya ibaratkan, saya buat lebih mudahnya seperti gini ya. Jenengan niku mau untuk melamar suatu pekerjaan di suatu perusahaan yang ternama. Jadi ada dua orang yang mau melamar di perusahaan ternama ini. Yang satu, dia tuh hanya orang biasa-biasa saja, tapi dia memiliki seorang hubungan orang dalam, yaitu seorang manajer lah di perusahaan itu. Yang satu, dia tuh hanya orang-orang biasa-biasa juga, nggak punya kelebihan apa-apa, ya cuma standar normal. Dia ingin lamar tanpa dia mempunyai seorang orang dalam. Nah, terus pasti jenengan sudah paham kan perbedaannya? Orang satu ini tuh bisa masuk lebih mudah karena dia memiliki hubungan dari seorang manajer. Kenapa kok lebih mudah ya? Karena dia itu punya seorang hubungan, karena tergantung dari orang dalam, lebih mudah di ujinya, itu lebih mudah diberitahu dulu gitu. Terus bedanya sama ini, lah dia tuh gak mempunyai orang dalam, dia juga orangnya pas-pasan. Terus kalau dia mau masuk ke perusahaan tersebut, dia harus mempunyai suatu nilai kelebihan dari seorang ini apa, padahal dia hanya seorang standar biasa. Duh, apakah bisa masuk? Makanya itulah kemungkinan dia masuk ini lebih kecil daripada orang yang punya seorang dalam.
karena dia bisa dibantu oleh orang dalam ini. Itu sahabat perbedaannya kalau kita belajar tanpa adanya seorang guru dan dengan adanya guru. Lebih mudahnya seperti itu. Makanya itu kalau kita mempunyai seorang guru spiritual atau seorang guru mursyid yang sesungguh-sungguhnya, yaitu yang mengajarkan ilmu sir, yang mengajarkan ilmu sir, maka kita bisa lebih mudah untuk memahami atau membuka wadah dalam diri kita. Tapi kalau kita gak punya guru, terus secara belajar mengamalkan suatu amalan khusus tanpa adanya seorang guru, terus gurunya online, jarak jauh atau virtual, ini kebanyakan nggak bisa. Kemungkinan untuk bisa terbukanya itu sedikit tuh sahabat. Terus takutnya kalau dia tidak mempunyai seorang guru, takutnya dia bisa tersesatkan oleh setan-setan, oleh kodam-kodam, oleh jin. Loh, kenapa kok bisa tersesat? Karena dalam suatu perjalanan dia itu tidak tahu kalau ada suatu masalah yang akan datang atau ujian yang datang. Tidak ada yang mengingatkannya atau tidak ada yang menyarankan untuk jalan keluarnya. Kalau jenengan itu kan masih ada teman loh. Iya, kalau teman jenengan sudah memahami, sudah pernah menyampai. Kalau belum gimana? Itulah kalau manfaatnya kalau kita itu mempunyai seorang guru, kita bisa ada suatu pengingat, suatu pembimbing. Contoh aja ya, dalam kan kayak contoh ibaratnya kalau suatu perjalanan kan nggak ada yang namanya tuh mulus langsung normal gitu, terus buanter, terus kencang, terus nggak ada. Pasti ada kalanya jalan itu rusak, jalan itu berbelok, jalan itu naik, jalan itu mudun, jalan itu macet, pasti banyak. Itu adalah suatu ujian-ujian dalam proses perjalanan spiritual atau rohani. Kalau kita tidak mempunyai ancer-ancer atau pembimbing dalam tujuan kita, ya kita akan tersesat-sesatkan. Kita akan bingung, nyasar-nyasar, apalagi sampai nyasar ke hutan. Oh, ini yang lebih bahaya. Apalagi mau nyasar ke jurang. Gak taunya ternyata itu jalannya di depan itu kita dalam keadaan kencang, terus ada suatu lubang. Kalau gak ada pengingat, apakah kita bisa menghindari lubang tersebut padahal kita dalam keadaan kencang? Seperti itulah sahabat, kalau kita tidak mempunyai seorang guru, maka dari itulah kita itu harus mencari seorang guru yang sebenar-benarnya, yang bisa mengajarkan kita menuju dari suatu kegelapan untuk berubah menuju suatu hati yang terang benderang. Itulah sahabat. Terus gimana kita itu mencari seorang guru yang mursyid yang sesungguh-sungguhnya? Inilah, kalau seorang guru mursyid yang sesungguhnya itu sudah berpengalaman, itu sangatlah susah sekali dicari. Dia itu lebih suka penyendiri, tidak mau terkenal, tidak mau dikenal luas. Karena apa? Ini nanti saya akan bahas di next video. Kenapa kok dia itu gak mau terkenal? Padahal kan dia kan baik untuk mengajarkan ilmu Allah. Terus kalau kita ilmu kan bisa bermanfaat kalau berbagi-berbagi. Ini nanti saya akan jelaskan di next video tentang hal tersebut. Jadi caranya untuk bisa ketemu atau kita minta langsung petunjuk kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya mau minta petunjuk, tunjukkanlah hamba ini seorang guru mursyid yang mengenal engkau, agar hambamu ini yang belum kenal dengan engkau bisa kenal. Itu sahabat, dengan apa ya? Bisa dengan sholat istiqoroh atau sholat peku, banyak sekali wes. Pokok salah satunya itu sholat istiqoroh, yaitu minta petunjuk ya. Terus apakah bisa kita itu belajar ilmu tanpa seorang guru? Bisa, seperti yang saya katakan kemarin, itu adalah kemungkinan 10%. 10% itu
kalau kita mempunyai suatu kelebihan khusus. Apa kelebihan khusus itu? Lah, ini jadi dalam kita bisa membuka suatu wadah, suatu makom dalam diri kita, itu ada 5 perkara, 5 syarat, 5 cara. Lah, karena waktunya habis, di next video saya akan bahas itu. Jadi nantikanlah video next videonya, dan jangan lupa untuk teman-teman subscribe dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di next video-video saya, karena saya akan sedikit-sedikit membahas tentang pembelajaran tasawuf cara logika juga, jadi biar mudah dipahami. Oke sahabat, tunggu saja di next video tentang pembelajaran materi berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Master Bejo. Hari ini saya akan melanjutkan video yang kemarin tentang part 3 dari belajar tanpa ilmu yang ini. Jadi kalau kemarin kan kita sudah bahas tentang kalau kita belajar tanpa guru itu seperti apa. Hari ini saya akan bahas 5 cara untuk membuka suatu makom yang ada di dalam diri atau wadah yang ada di dalam diri, serta 5 cara untuk menghidupkan rohani ini. Jadi sebelum itu jangan lupa untuk para sahabat untuk subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Jadi langsung saja kita bahas apa saja sih 5 cara itu. Yang pertama, ini adalah kita membaca Al-Quran secara berkelanjutan sampai minimal 30 tahun. Jadi satu hari itu khatam 30 juz sampai 30 tahun, itu baru kebuka makom kita atau wadah kita. Jadi yang membukakan siapa? Yang membukakan adalah Allah Ta'ala sendiri. Jadi yang pertama adalah mengkhatamkan Al-Quran ini 30 juz selama 30 tahun ke atas. Yang pertama. Yang kedua, kita itu mencontoh sifatnya Rasulullah. Jadi dari suka dakwanya, suka sabarnya, perilakunya, akhlaknya, terus ilmunya, semua kita contoh persis seperti Rasulullah. Maka kita akan dibukakan langsung cara Rasulullah dengan Rasulullah. Jadi kita akan bertemu dengan Rasulullah dan dibukakan wadah atau makom kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita meninggalkan segala urusan duniawi dan kita menjadi seorang musafir. Jadi kita berkelana cuma bawa tasbih, jalan gitu. Ini yang ketiga, maka kita akan bertemu Nabi Khidir, dan Nabi Khidir akan membukakan makom yang ada di dalam diri kita. Yang keempat ini kita meninggalkan segala urusan dunia kita dan kita bertapa dan telah bertahun-tahun, maka kita akan bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan beliau akan membukakan makom yang ada di dalam diri kita. Jadi setelah kita mendengar 1-4 kan ini kan semua sulit semua. Jadi apakah kok sangat sulit sih kita itu harus membuka wadah atau makom yang ada di diri kita ini? Nah ini, tapi ada kok yang paling mudah sekali. Itu yang nomor 5, cara kelima, yaitu kita bertemu dengan seorang guru mursyid yang sedia, yang dia itu mau dengan ikhlas untuk membimbing kita. Jadi yang kelima ini, kita bisa bertemu dengan seorang guru mursyid yang sesungguhnya, dan beliau akan membukakan makom kita. Itu pun kita itu beliau suruh hanya 41 hari puasa, maka kita akan terbuka akan dibukakanlah makom yang ada dalam diri kita. Kalau beliau itu sudah nyuruh, kamen puasa 41 hari, nah maka beliau akan membukakan. Itu yang paling mudah sekali kalau kita bertemu guru mursyid. Setelah kita mendengar
Kalau 1 sampai 4 kan ini kan sangatlah sulit sekali. Kita harus meninggalkan urusan duniawi, kita harus mencontoh sifatnya Rasulullah, kita harus mengkatakan 30 juz sampai berapa tahun, 20 tahun. Yang kelima kan yang paling mudah. Kenapa kok paling mudah? Tapi ada tapnya juga. Kalau paling mudah ini juga paling mudah kita lupakan, kita abaikan juga loh. Jadi kenapa kok mudah diabaikan? Karena ketidaktahuan kita kalau beliau itu adalah seorang guru mursyid. Yang kedua, karena kurangnya menghormati beliau. Nah ini kedua inilah yang membuat ilmu masuk ini sangatlah sulit juga tuh. Terus kenapa sih kok dari cara 1 sampai ke 4 kok sulit, terus cara kelima ini kok mudah? Karena yang seperti yang saya sudah jelaskan di video kemarin, seperti itu. Kalau kita mempunyai orang dalam dan juga kita nggak punya orang dalam, seperti itu sahabat. Jadi biar tahu, jangan lupa untuk lihat video saya yang kemarin tentang belajar tanpa guru, biar kita paham, biar jenengan paham dulu. Oke sahabat, baiklah, itu saja yang saya sampaikan hari ini di kajian hari ini. Besok lagi saya akan membahas tentang suatu keimanan. Itu keimanan yang bagaimana sih, nanti saya akan bahas di next video. Jadi jangan lupa untuk sahabat untuk subscribe di channel YouTube saya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, itu saja. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Master Bejo. Hari ini saya akan membahas suatu hal yang sangat penting, suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap seorang muslim, yaitu suatu keimanan. Suatu keimanan bisa dimudahkan atau diibaratkan adalah suatu pondasi. Kalau pondasi ini, suatu pondasi bangunan ini kuat, kokoh, maka lain-lainnya akan kokoh juga. Sama seperti iman. Kalau keimanan ini kuat, maka kita tidak akan mudah tergoyahkan atau tergoda dari godaan setan dan juga ujian-ujian yang diberikan kepada Allah Ta'ala. Iman menurut bahasa adalah suatu keyakinan atau yakin, meyakinkan. Sedangkan menurut bahasa adalah meyakinkan di dalam hati, mengikrarkan dalam lisan, dan mengamalkan di dalam praktek. Nah, apa sih maksudnya dari bahasa meyakinkan dalam hati ini? Allah Ta'ala berfirman pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3, yang dimana artinya yaitu mereka yang beriman kepada gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka. Dalam surat tersebut dan di dalam perkataan beriman yang gaib, jadi apa sih maknanya dari perkataan beriman yang gaib? Biar mudah dipahami, saya ibaratkan kalau kita mau merasakan garam. Kalau kita merasakan garam kan rasanya asin. Terus bagaimana kita mengatakan garam kalau garam ini rasanya asin? Kita mencicipinya, kita merasakannya dengan lidah. Jadi perantara lidah agar kita bisa merasakan garam, rasanya garam. Seperti itu. Kalau masih belum paham, lebih mudahnya lagi kalau kita itu udara atau oksigen. Oksigen atau udara kan gak ada wujudnya, kayak gini gak ada wujudnya, tapi memang ada. Gimana kalau kita itu ada? Karena kita itu menghirupnya dan kita mengolahnya di dalam paru-paru ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita ingin merasakan, kita ingin mengetahui kalau itu ada, kita harus memproses dulu dalam diri kita. Jadi sama kalau kita dalam hal gaib,
kita dalam prosesnya tuh dalam hati. Dalam hati ini tuh berwujud apa, berhasil apa. Setelah kita tuh hasilnya apa, maka kita bisa bilang kalau gaib itu ternyata ada. Loh, apa sih maksudnya? Kok gak paham. Jadi next episode saja saya akan bahas apa sih wujudnya dari gaib itu apa, nanti tanda-tandanya gaib itu apa, nanti saya bahas di next video karena agak panjang. Jadi kembali ke iman lagi. Setelah kita mengetahui hal tersebut, maka kita akan meyakini kalau gaib tersebut itu memang ada. Setelah kita meyakini, kita akan next fase selanjutnya, yaitu mengikrarkan bahwa gaib itu memang ada. Jadi sama seperti kalau kita garam tadi, sebelum kita belum percaya kalau garam itu rasanya asin, kita mencicip dulu, kita merasakan dulu kalau garam itu ternyata asin. Setelah kita merasakan, kalau kita tahu dengan sendirinya kalau garam itu asin, kita bilang, oh garam itu ternyata rasa asin. Jadi seperti itu, sama kayak iman. Setelah kita itu mengetahui, merasakan adanya suatu gaib, maka kita bilang kalau gaib itu ternyata ada. Setelah kita mengikrarkan dalam lisan, maka kita akan mengamalkan dalam praktek. Jadi kita kembali ke garam lagi. Kalau kita sudah mengikrarkan, kita sudah ngomong kalau garam rasanya asin, maka kita akan gunakan garam, rasanya garam itu untuk apa? Kita manfaatkan. Nah, jadi sama kayak iman nih, kita manfaatkan iman ini untuk melakukan hal-hal kebaikan. Jadi kalau kita didasari dengan suatu keimanan, maka kita akan lebih mudah menjalaninya karena kita tahu hal dasarnya dulu. Seperti itu sahabat. Jadi kalau kita melakukan suatu keibadahan, suatu amalan yang baik, kita bisa menjalankan dengan rasa ikhlas, dengan rasa yang luas hatinya gitu, biar kita tidak terbebani. Makanya itu kalau hati kita masih terbebani, atau kalau kita mau menjalankan suatu ibadah terus hati kita itu masih abot, masih berat, berarti keimanan kita yang apa kabar. Itu. Jadi iman itu apa sih? Iman dalam Islam adalah meyakini bahwa tiada Tuhan selainnya Allah dengan didasari oleh diri kita sendiri. Jadi kita tuh tahu kalau tiada Tuhan selain Allah ini, kita paham dengan sebenar-benarnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi kita bukan hanya sekedar pengucap saja, tapi kita meyakini dengan sebenar-benarnya di dalam hati kita. Terus kalau kita sudah mempunyai iman dalam diri kita, itu apa sih manfaatnya itu? Apakah nggak ada manfaatnya? Apa ada? Kalau kita sudah membangun iman dalam hati kita, maka kita akan diberi semua kemudahan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana di dalam kolbunya terdapat suatu keimanan meskipun hanya seberat biji sawi, maka dia akan terlepas dari siksaan api neraka. Jadi manfaatnya suatu keimanan itu apa saja sih? Yang pertama, kita akan menemukan suatu ketenangan hati di dalam diri kita, ketentraman jiwa. Kita akan menemukan kalau kita sudah mempunyai suatu keimanan. Yang kedua, kita akan melahirkan rasa atau sikap sabar dan rasa ikhlas di dalam diri kita. Dan banyak sekali dari keberuntungan dalam diri kita, dalam tubuh, dalam kehidupan kita akan merasakan suatu keberuntungan karena kita percaya semuanya itu berasal dari Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sendiri yang akan mengatur apa yang terbaik bagi kita, dan akan semakin kuat rasa keyakinan kita kepada Allah Ta'ala kalau kita melakukan suatu ibadah-ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan rasa ikhlas, dengan rasa sabar, maka kita akan semakin kuat
rasa keimanan ini. Terus kalau kita sudah mempunyai keimanan, apakah keimanan ini akan tetap sampai di situ ataukah bisa nambah atau bisa kurang? Lah, kalau ini suatu keimanan itu ternyata bisa berkurang dan juga bisa bertambah loh. Apa saja sih yang membuat bertambah ini? Yang membuat bertambah adalah kita melakukan suatu amal kebaikan, kita selalu berbuat kebaikan, kita sabar, kita suka tolong menolong, kita menunjukkan kasih sayang, kita selalu bersangka baik, maka lama kelamaan iman ini akan bertambah. Dan iman ini juga itu bisa berkurang kalau kita itu berbuat buruk, suka berbohong, mencuri, atau berkata kotor, atau lain-lainnya yang pokok yang berbuat hal-hal yang buruk, maka iman ini akan semakin turun. Kalau kita turun, maka kita akan gampang roboh, gampang tergoda oleh godaan setan. Sekian itu saja kalau kita membahas dari iman, hanya sekilas. Di next video saya akan bahas ciri-cirinya orang beriman itu apa saja. Jadi menurut dari syariat dan juga menurut dari hakikat dan prakteknya itu, ciri-ciri orang beriman itu seperti apa. Jadi agar sahabat tidak ketinggalan next video, monggo di subscribe dan klik notifikasi agar kalau saya upload maka langsung ada notifikasi di HP ini jenengan. Tuh, kalau suka jangan lupa untuk ditekan tombol like. Kalau masih bingung, monggo komen, insya Allah saya akan jawab pertanyaan jenengan. Itu saja, sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Master Bejo. Hari ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang beriman. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan next video saya. Jadi langsung saja kita bahas tentang apa itu ciri-ciri orang beriman. Jadi saya akan membahas secara logika aja biar mudah dipahami oleh para sahabat. Oke? Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman pada surat An-Anfal ayat 2, yaitu sesungguhnya orang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah Ta'ala gemetarlah hatinya, dan apabila mereka dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah kuatlah imannya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka akan bertawakal. Itu adalah surat dari An-Anfal ayat 2. Jadi apa sih maksud dari surat ini tuh? Jadi saya akan bikin konsep mudahnya atau ibarat mudahnya. Jadi konsepnya seperti ini. Orang beriman saya ibaratkan seperti lampu yang terang, lampu yang menyala. Jadi yang pertama adalah orang beriman ini memiliki suatu pancaran cahaya nur yang ada di dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud dari kata bergetarnya hati adalah yang seperti gambar yang ini tentang saklar. Jadi jika saklar ini dinyalakan maka akan menyala lampu ini. Seperti sama, jika ada seorang beriman yang mendengarkan atau membaca perkataan Allah atau kata Allah, maka dia akan bergetar hatinya seperti itu. Jadi maksudnya adalah suatu orang beriman memiliki suatu koneksi atau kesambungannya dari suatu rohani ini dan tersambung dari hatinya, maka hatinya akan menggetarkan atau menandakan suatu sambungnya, suatu koneksi dia antara sang pangerannya, sang Tuhannya. Itulah yang dikatakan maksud dari gemetarnya hatinya, yaitu suatu koneksi antara dirinya dan sang pencipta. Yang ketiga, maksud dari baterai ini adalah sumber energi.
sumber energi itu bisa ibaratkan seperti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala adalah sumber energinya. Jadi maksudnya, kalau kita ingin menyalakan lampu ini, maka kita harus ada perantara dari sumber energi ini ke lampu ini. Jadi orang beriman ini memiliki suatu perantara antara dirinya dan penciptanya. Apakah itu? Yaitu suatu kabel yang menghubungkan dari baterai suatu energi ini ke lampu ini. Jadi orang beriman ini memiliki suatu ilmu yang dimana dia bisa terhubung, bisa kesambung dengan rohaninya, dengan sang pencipta. Jadi tandanya, cirinya itu yang ketiga adalah dia jadi tandanya yang ketiga, dia memiliki suatu ilmu yang bisa sambung kepada sang pangeran. Ilmu apakah itu? Ilmu sir, ilmunya Allah Ta'ala. Terus yang keempat, setelah dia itu terhubung, setelah lampu ini terus yang keempat, setelah lampu ini menyala, maka lampu ini akan memiliki sedikit energi, sedikit sifat dari suatu energi ini. Jadi orang beriman ini akan memiliki sedikit sifatnya Allah Ta'ala, dari sifat yang mulia, sifat yang baik hati, sifat sabar, sifat belas asih, sifat lain-lainnya. Dia tuh akan memiliki sedikit sifatnya dari Allah Ta'ala. Maka dari itulah orang kebanyakan syariat itu, kalau orang beriman itu suka selalu sabar, selalu bertawakal, tidak pernah sambat, tidak pernah selalu pasrah diri. Itulah kalau secara syariat. Tapi kalau cara hakikatnya itu seperti itu. Dia kalau sudah tersambung, maka dia akan memiliki sedikit pancaran, sedikit sifatnya Allah Ta'ala. Maka dari itulah dia tuh memiliki sifat mulia-mulianya Allah Ta'ala. Ini hanya sedikit saja loh. Jadi maka dari itulah ada perkataannya, ada suatu peribahasa atau perkataan ini aja. Jika kita selalu dekat dengan bakul minyak wangi, maka kita akan ikut wangi juga, seperti itu. Jadi jika kita selalu dekat kepada Allah Ta'ala, maka kita akan memiliki sedikit sifatnya dari Allah Ta'ala. Itulah tanda-tandanya orang yang beriman. Ciri-cirinya orang beriman tuh seperti itu. Nah, terus maksud dari perkataan apabila mereka dibacakan ayat-ayatnya, maka mereka akan bertambah kuat imannya. Jadi saya ibaratkan contoh ini ya. Seorang beriman ini sedang membaca Al-Quran. Dia secara otomatis akan tersambung dengan rohaninya dan hatinya, dan dia akan memahami makna yang sesungguhnya di dalam Al-Quran ini. Maka hal tersebutlah yang akan membuat dia itu bertambah keimanannya. Jadi jika dia itu memahami makna yang terdalamnya, makna yang sesungguhnya di dalam Al-Quran ini, maka dia akan bertambah keimanannya. Itu adalah maksud dari apabila mereka mendengar atau dibacakan ayat-ayatnya. Terus makna dari dan hanya kepada Tuhanlah mereka akan bertawakal. Jadi maksud dari ini adalah jika rohaninya dan hatinya sudah tersambung, maka dia akan mengetahui sifat-sifat sejatinya manusia. Setelah dia mengetahui sifat-sifat sejati manusia ini, dia akan memiliki sifat yang pasrah yang sesungguh-sungguhnya. Apa itu pasrah? Bukan hanya sekedar kita bilang saja tapi hati kita tidak pasrah.
dia akan mengetahui apa itu pasrah yang sesungguhnya. Jadi itulah makna dari surat An-Anfal ayat 2. Jadi makna yang kandungannya yang terisi dalam surat An-Anfal itu seperti itu. Sekilas saja saya hanya membahas tentang ciri-ciri orang beriman. Jadi seperti itu orang beriman, kalau sudah dia tuh tersambung dengan sang Robnya, maka dia akan sedikit memiliki pancaran nur ilahi yang ada di dalam rohaninya. Setelah dia memiliki pancaran, dia secara otomatis akan memiliki ilmunya Allah Ta'ala, agar dia itu bisa tersambung antara rohaninya dan sang Robnya. Setelah dia tersambung, dia akan sedikit memiliki sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Itulah secara syariat kenapa orang beriman itu suka selalu bersabar, suka bertawakal, selalu ikhlas menjalani apapun ujiannya. Baiklah, itu saja yang saya bahas hari ini. Semoga para sahabat bisa memahaminya, dan di next video saya akan bahas tentang sifat sejatinya manusia itu apa saja sih. Jadi biar paham apa yang saya ucapkan tadi, jadi saya akan bahas di next video. Jadi jangan lupa untuk sahabat untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke? Baiklah, kalau ada kesalahan kata mohon maaf, karena saya juga masih manusia. Dan kalau jenengan masih bingung, monggo jenengan komen di kolom komentar, pasti saya jawab. Atau kalau mau lebih privat lagi, di WA saya ada, di Facebook saya itu ada tercantum nomor WA saya. Oke, baiklah, itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf lagi yang sebesarnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Boloriado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Master Bejo. Hari ini saya akan melanjutkan part dari mengkaji diri, kalau nggak salah part 7. Hari ini saya akan membahas tentang sifat sejatinya manusia. Jadi apa saja sih sifat sejati manusia ini? Nah, nanti saya akan bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk sahabat untuk subscribe agar tidak ketinggalan next video saya. Jadi langsung saja kita bahas apa saja sih sifat sejati manusia ini. Jadi kalau kita sudah belajar mengkaji diri atau mengolah diri, maka ujung-ujungnya kita akan menemukan 4 sifat sejati kita. Apa saja sih 4 sifat sejati ini? Jadi abah saya itu pernah mentausiakan saya atau memberitahu saya tentang kalau sudah diri ini menemukan sejatinya diri atau jadi diri itu siapa, maka kita akan menemukan 4 sifat ini. 4 sifat itu apa saja? Jadi kalau saya tanya 4 sifat ini napa mawon? 4 sifat ini adalah bodoh, hina, tak berdaya, dan miskin. Inilah 4 sifat sejati dari manusia. Biar mudah sahabat memahaminya, jadi konsepnya itu seperti ini. Seperti seorang bayi. Jadi kenapa kok konsepnya itu seperti bayi? Jadi kita berpikir secara logika, secara gampang ya. Kalau bayi ini baru lahir, dia kan setelah baru lahir, dia kan akan memiliki atau suatu sifat bodoh. Dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa apapun dia. Itulah pertama dari bayi. Bayi itu memiliki sifat bodoh ini. Jadi dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain karena dia baru awal dilahirkan ke dunia ini. Terus yang kedua yaitu sifat hina. Bayi ini pertama kali dilahirkan kan berawal atau melalui dari lubang yang kasarnya itu yang kotor lah. Dan dari kotor ini dia itu dibarengi dengan suatu darah. Nah ini yang membuat pertama ini adalah hina. Hina inilah adalah unsur yang kedua dari kita. Yang ketiga ini bayi ini memiliki sifat miskin.
Masa kita baru dilahirkan mempunyai emas, mempunyai berlian, masa seperti itulah. Jadi awalnya itu bayi itu nggak punya apa-apa, semua itu hanya miliknya Allah Ta'ala. Jadi tubuh kita aja kita itu dipinjemin, nanti kita itu akan kembali kepada Sang Rob Maha Suci, Zat yang Maha Suci gitu loh. Yang terakhir adalah 4, yaitu tak berdaya. Kalau kita bayi, kalau kita mau makan, apakah kita bisa makan sendiri? Lah seperti itulah bayi ini tuh memiliki sifat yaitu tak berdaya. Kalau kita tidak menyuapinya atau memberi makan, dia akan kelaparan. Seperti itulah dari sifat sejati manusia. Terus kenapa kok semakin lama dia bayi ini besar, terus dia memiliki sifat pintar, dia bisa melakukan apa saja dengan kemauannya? Karena setelah bayi ini itu bisa atau berjalan, maka suatu jiwa bayi ini tuh terbungkus oleh hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang membuat bayi ini tuh lupa akan sifat sejatinya. Jadi aslinya manusia atau sifat sejati manusia itu 4 sifat ini, yaitu bodoh, hina, miskin, dan tak berdaya. Tapi karena kita atau manusia ini ada suatu unsur nafsu, hawa nafsu, maka dari ini sifat sejati manusia inilah tertutupi sehingga dia bisa melakukan apa saja. Contoh, dia bisa makan sendiri, dia bisa bekerja, dia bisa menghasilkan uang banyak sekali kalau dia sudah memiliki nafsu. Terus apakah kita harus mempertahankan 4 sifat ini atau kita memilih nafsu lah? Jadi gini, kalau kita hanya memikirkan duniawi saja, 4 sifat ini tuh akan tenggelam dalam jiwa kita. Jadi tetap tidak akan dilupakan. Jadi jiwa ini tidak akan melupakan 4 sifat ini, karena 4 sifat ini adalah sifat yang sejati kita. Jadi nggak akan bisa dilupakan. Terus kalau jenengan mau untuk cara kasih itu mengolah diri atau ingin mengetahui siapa Tuhan atau siapa diri kita, maka kita itu harus menggali lagi 4 sifat ini. Kalau kita tidak menggali lagi, ya kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Jadi syaratnya untuk bermakrifat atau berkenal dengan siapa Tuhan kita itu harus mengenali diri kita dulu. Kita kenali dulu siapa diri kita ini. Kalau diri kita itu tidak dikenali, masa kita harus kenal dengan pangeran kita? Maka dari itulah kita itu harus belajar mengolah diri, menggali diri itu agar kita menemukan suatu unsur yang suci dalam diri kita. Apa itu? Lah terus syarat-syarat kita itu untuk bermakrifat Tuhan itu seperti apa sih? Atau apa saja sih? Jadi saya akan bahas di next video tentang syarat-syaratnya mutlak atau syarat mutlaknya kalau kita ingin bermakrifat Tuhan itu apa saja itu, sahabat. Jadi jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Kalau masih bingung, monggo tanya saya insya Allah saya akan jawab. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Boloriado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Master Bejo. Hari ini saya akan melanjutkan seri dari mengkaji diri. Hari ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang syarat-syarat mutlak atau syarat yang harus dipenuhi agar panjenengan sedaya niki bisa mencapai tahapan makrifat. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya, dan jangan lupa loncengnya. Oke? Jadi langsung saja sih kita bahas apa saja sih syarat-syarat yang harus terpenuhi atau syarat-syarat yang harus dimiliki
oleh seorang hamba ini agar mencapai tingkatan ma'rifatullah. Tapi sebelum itu saya akan membahas sedikit dari ma'rifat. Apa sih ma'rifat itu? Ma'rifat adalah suatu tingkatan seorang hamba yang telah mengenal siapa akan Tuhannya yang sebenar-benarnya. Jadi konsep mudahnya adalah seperti seorang ibu yang memiliki seorang anak. Seorang ibu ini pasti dia itu mengetahui sifat-sifatnya anaknya, semua perilakunya, perkataannya, wujudnya, namanya. Seorang ibu ini pasti mengenal ujung-ujungnya dari anaknya. Sama seperti seorang hamba ini telah mengetahui siapa Tuhannya atau kenal siapa Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Jadi dia tuh mengetahui atau mengenal Tuhannya secara asma, secara nama, secara sifat, secara af'al, dan secara zatnya. Dia mengetahui 4 hal ini. Kalau saya menjelaskan 4 ini tuh agak panjang, jadi insya Allah saya akan bahas di next selanjutnya. Jadi jiwanya seorang hamba ini telah mengetahui atau mengenal siapa Tuhannya, bukan hanya akal kita yang mengetahui. Jadi kadangkala ada orang yang cara kasarnya itu bisa bahasa-bahasa atau pengertian atau kata-kata makrifat atau bisa menjelaskan makrifat, tapi mereka itu menggunakan akal, tidak menggunakan jiwa mereka. Itulah yang dikatakan makrifat yang sesungguhnya. Terus apa sih manfaat kita kalau kita sudah mencapai tingkatan makrifat? Kalau saya menjelaskan secara rinci, ini sangatlah panjang, jadi saya hanya sekilas saja membahasnya. Yang pertama, dia akan memiliki sedikit atau perilakunya dari wali-wali pada zaman dahulu. Jadi dia itu memiliki pemikiran, dia lebih mementingkan orang lain atau seorang umat daripada dirinya sendiri. Yang kedua, dia memiliki sifat rendah hati. Meskipun dia cara kasarnya memiliki derajat yang sangat tinggi, dia itu memiliki rendah hati. Dia tidak mau dipandang tinggi, dia tidak mau, dia tambah merendahkan. Itulah saking besarnya dia itu rendah hatinya. Ada kalanya itu dia itu tambah bersembunyi atau menyembunyikan akan dirinya. Dia tambah tidak mau terkenal atau dikenal orang luas, sudah mau, dia tambah bersembunyi. Yang ketiga, dia memiliki sifat yang amat sekali besar sabarnya. Dia tuh luas sekali, kesabarannya tuh sangatlah luas hingga melebihi samudra atau lautan. Maka dari itulah dia tuh kalau diuji oleh Allah Ta'ala atau diuji orang lain atau dibohongi orang lain atau dia apa-apa orang lain atau dia mengalami suatu masalah, dia tetap akan sabar, dia tetap ikhlas, dan dia akan tetap bertawakal. Saking kuatnya atau saking luasnya kesabarannya. Jadi kalau kita sudah mendengar, pasti pemikiran kita itu, wah, Masya Allah, hebat sekali orang itu, Rek. Apakah aku juga bisa? Semua hambanya Allah itu bisa untuk mencapai tingkatan atau tahapan makrifat. Tergantung dia tuh mau apa enggak, niatnya kuat atau enggak. Tuh sahabat. Jadi sekarang kita bahas inti utama dari topik ini, yaitu apa saja sih syarat-syaratnya untuk mencapai tahapan makrifat ini. Yang pertama, kalau jenengan mau mencapai tahapan makrifat, jadi jenengan harus mempelajari tingkatan yang di bawahnya makrifat. Apa itu? Yaitu syariat, torekot, dan hakikat. Jenengan harus mempelajari 3 hal ini dulu. Jadi konsep mudahnya,
Kalau jenengan mau masuk ke universitas, jenengan kan harus mempelajari dari tingkatan SD dulu, SD, SMP, dan SMA. Kalau jenengan langsung moro kuliah, kan nggak ada dasar-dasarnya. Dasar-dasar untuk dipelajari atau dipegang ke jenjang yang lebih tinggi atau kuliah, jenengan nggak punya. Maka dari itulah banyak sekali lungsurnya atau gagalnya. Tuh. Yang kedua, yaitu suatu ilmu, yaitu yang berfungsi sebagai pengantar kita atau jalan kita untuk mencapai tahapan makrifat. Jadi konsep bedanya lagi, saya ibaratkan seperti kalau jenengan mau perjalanan dari Malang ke Surabaya, dari asalnya dari Malang dan tujuannya dari Surabaya. Di dalam suatu proses perjalanan kan ada suatu jalannya. Jalannya kalau gak ada jalan, apakah bisa mengetahui tujuan kita? Maka dari itulah kita harus memiliki jalan ini. Kita harus ada suatu jalan. Dan di dalam jalan ini kita harus dibarengi yaitu suatu kendaraan, atau gampangnya kita itu perjalanan. Jadi mudahnya suatu ilmu ini saya ibaratkan kayak jalan, dan kendaraan ini adalah suatu perjalanan spiritual kita. Semakin seperjalanan spiritual kita itu semakin rajin atau semakin sregep istiqomah, maka semakin cepat juga kalau kita sampai. Seperti itulah sahabat. Yang ketiga adalah mengetahui siapa akan jati diri kita. Jadi kita itu harus mengenali dulu siapa diri kita, baru kita bisa mengenali akan Tuhan kita. Ada di dalam hadisnya bahwa barang siapa yang mengetahui akan dirinya, maka dia akan mengetahui siapa Tuhannya. Jadi kita itu harus mengetahui dulu apa diri kita ini, siapa kita. Kita harus mengetahui dulu tujuan kita itu dihidupkan atau dilahirkan itu apa. Terus siapa diri kita sejati ini, siapa? Itu sahabat. Sekilas saja saya hanya menjelaskan. Kalau jenengan masih belum paham, monggo komen, insya Allah saya pasti jawab. Dan di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan di dalam Islam. Berapa banyak sih tahapan ini? Jadi saya akan bahas di next video. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian atau sahabat sekalian tidak ketinggalan di video saya selanjutnya. Sekian, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Boloriado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Master Bejo. Hari ini saya akan melanjutkan video dari mengkaji diri. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk sahabat sekalian untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya. Dan jangan lupa loncengnya, oke? Jadi langsung saja kita bahas tentang suatu tingkatan dalam Islam itu apa saja sih? Di Islam ini itu ternyata itu ada 4 tingkatan loh yang harus diketahui bagi seorang muslim ini. Jadi apa saja sih? Yang pertama adalah syariat, ya, dan kedua torekot, ketiga hakikat, dan keempat ini adalah makrifat. Apa saja sih 4 ini sih? Jadi saya akan jelaskan. Yang pertama adalah syariat. Syariat itu apa sih? Syariat dalam Islam adalah suatu tahapan dasar agama Islam yang bertujuan untuk membentuk akhlakul karimah. Jadi di dalam syariat ini itu bertujuan untuk membentuk suatu sifat atau kepribadian seorang muslim yang baik,
yang akhlakul karimah yang terpuji. Jadi makanya itulah di syariat ini ada yang namanya itu sholat, puasa, menghafal Quran, membaca Quran, dan lain-lainnya, banyak pokok. Ini adalah di syariat. Jadi biar mudah sahabat memahaminya, saya akan gambaran paling mudah, yaitu seperti kalau kita itu mau bertemu dengan seorang presiden. Yang pertama kali kita lakukan adalah membersihkan diri atau merapikan diri. Kita mempercantik diri dulu, yaitu dengan berpakaian rapi, terus mandi, wangi-wangian, banyak pokok biar kita itu kelihatan tampan dan cantik. Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah tahapan torekot. Torekot itu apa sih? Nah, jadi torekot ini adalah tahapan kedua dalam Islam yang bertujuan untuk mencari siapa jati diri kita. Jadi di torekot ini tuh kita tuh memahami atau mempelajari siapa jati diri kita ini. Dari kita itu bertujuan hidup kita itu apa, terus kita dilahirkan itu apa, nanti kita cari di tingkatan torekot ini. Dan prakteknya di dalam torekot ini adalah kita mengamalkan suatu amalan khusus agar kita bisa memahami amalan kita yang amalkan. Jadi gambarannya itu adalah kalau kita sudah bersiap-siap untuk berangkat ke tujuan kita, yaitu bertemu dengan seorang presiden di mana dia berada di istana negara. Jadi itulah yang dinamakan torekot, yaitu perjalanan kita dari awal kita berangkat hingga tujuan. Ini adalah torekot. Yang ketiga yaitu tingkatan hakikat. Hakikat ini adalah di mana suatu hasil kita bertorekot itu apa. Nah, setelah kita mengetahui hasil ini, maka kita akan mengetahui siapa jati diri kita. Kalau sahabat sudah mengetahui jati diri kita, maka kita bisa berlanjut ke makrifat. Tuh. Terus prakteknya di dalam hakikat itu, setiap seorang hamba ini melakukan apapun, suatu aktivitas, dia itu dibarengi dengan suatu unsur kebenaran. Karena dia telah mengetahui mana yang buruk dan mana yang jelek. Jadi gambarannya itu adalah kalau kita sudah perjalanan jauh dan mau mencapai ke daerah contoh Jakarta yang dimana itu adalah istana negara, itulah yang dinamakan hakikat, yaitu hasil kita itu mau sampai suatu hasil dari perjalanan ini. Tuh. Terus yang tahapan keempat ini yaitu tahapan makrifat. Makrifat ini adalah suatu tahapan di mana seorang hamba ini telah mengetahui siapa jati dirinya dan dia akan mengetahui siapa Tuhannya. Dan lakunya seorang makrifat, kalau sudah mencapai seorang makrifat, dia tuh kembali lagi ke tingkatan syariat, ke lakunya orang syariat. Tapi seorang yang telah mencapai tingkatan makrifat, dia telah mengetahui makna yang sebenarnya. Jadi setiap dia melakukan A, dia tahu tujuannya, dari tujuannya, hasilnya, semua dia telah mengetahuinya. Tapi hal tersebut itu semua dilakukan atas dari dasar hati yang terdalamnya. Kalau orang sudah mencapai tingkatan makrifat, maka hatinya itu akan suci. Dan kesucian inilah yang akan membawa rasa kedamaian, ketenangan untuk setiap urusan duniawinya. Tuh sahabat. Jadi gambarannya kalau orang sudah mencapai tingkatan makrifat itu, dia itu sudah mengetahui, dia itu sudah mengenal siapa presidennya, dan presiden ini tuh mengakui bahwa dia tuh kenal dengan seorang ini. Tuh sahabat.
Jadi rangkumannya itu adalah di dalam Islam ini mempunyai 4 tingkatan, yaitu syariat, torekot, hakikat, dan makrifat. Baiklah, sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Di next video saya akan bahas kenapa sih kita itu harus sholat, kenapa kita itu harus beribadah. Jadi meskipun ini masalah sepele, tapi kadang-kala banyak orang yang nggak paham. Jadi tunggu saja atau nantikan video selanjutnya dengan menekan tombol subscribe agar panjenengan saudara tidak ketinggalan di next video. Baiklah, saya undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Boloriado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Master Bejo. Hari ini saya akan membahas suatu tentang pertanyaan, kenapa sih kita harus sholat? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk sahabat atau teman-teman untuk subscribe agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Pasti kalau kita masih kecil atau bahkan pada usia sekarang, kita pasti pernah berpikir, kenapa sih kita itu harus sholat? Apa manfaatnya? Tujuannya itu apa? Iya, kalau masih kecil kita bertanya tentang hal tersebut itu pasti kita nggak malu. Tapi kalau pada usia saya atau di atasnya saya pasti itu akan malu bertanya suatu hal tersebut. Jadi saya akan jawab pertanyaan sahabat semua. Jadi kenapa sih kita harus sholat? Sholat di dalam agama Islam adalah suatu ibadah yang paling utama dari ibadah lain-lainnya. Jadi dia itu lebih utama dari puasa, dari berzikir, dari bersolawatan, dan lain-lainnya itu lebih utama. Kenapa kok menjadi lebih utama? Jadi pertanyaan ini pasti akan terjawab kalau sahabat semua menonton videonya sampai akhir. Jadi jangan di skip, oke? Sholat adalah suatu ibadah di mana kita mengingat akan suatu kebesaran atau rezeki atau nikmat yang diberikan kepada Allah Ta'ala kepada kita. Jadi saya gambarkan seperti ini. Jadi contoh aja seperti saya gitu aja. Pada suatu hari saya tuh butuh sekali tuh uang untuk berobat ibu saya itu kan sakit gitu. Dan ada seorang teman itu datang dan memberi saya uang tanpa meminjam atau berhutang, tanpa dia tahu dalam kondisi saya. Terus dia memberi uang kepada saya untuk berobat, dan seketika itu hati saya itu pasti tersentuh, dan secara otomatis kita itu pasti akan berterima kasih kepada teman kita ini. Jadi seperti itulah gambarannya. Terus apa sih maksudnya tuh? Jadi maksudnya itu seperti ini. Kita bisa sehat, kita punya suatu kesehatan, kita bisa makan setiap hari, kita bisa ngapa-ngapain, bahkan kita masih sehat sampai sekarang. Itu semua atas pemberian dari Allah Ta'ala, dan rezeki dan nikmat semua itu yang diberikan kepada Allah Ta'ala kepada kita. Maka dari itulah kita itu wajib untuk bersyukur. Seperti gambaran aja, kita diberi uang itu aja kita pasti sangat bersyukur sekali. Apalagi kalau kita bahkan bisa sampai sehat sampai sekarang, itu syukurnya masa gimana gitu. Maka dari itulah, dari rasa syukur ini kita wujudkan dengan bersujud menyembah kepada Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, kenapa kita harus sholat adalah kita harus bersyukur atas semua pemberian dari nikmat, rezeki, kesehatan, dan lain-lainnya dari Allah Ta'ala kepada kita. Kita harus bersyukur,
bersyukur ini melalui kita wujudkan dengan bersujud. Bersujud kita sama dengan kita dengan sholat. Seperti itu sahabat. Yang kedua, di dalam agama Islam, sholat dimaknai lain dengan tiang agama. Jadi apa sih maksudnya itu? Jadi saya gambarkan seperti suatu bendera. Suatu bendera ini bisa berkibar di atas langit dan diketahui orang-orang banyak, yaitu harus dengan diikatkan dengan melalui suatu tiang. Semakin tinggi, semakin kokoh tiang ini, maka bendera ini akan berkibar dengan semakin gagahnya. Jadi maksudnya itu apa sih? Jadi maksudnya itu seperti ini. Kalau kita menegakkan sholat atau menjalankan suatu ibadah sholat dengan tanpa bolong atau istiqomah setiap 5 waktu, maka suatu lama kelamaan suatu sifat kebaikan, suatu kebaikan dalam diri ini akan terwujud dengan sendirinya. Setelah sifat kebaikan dari diri ini terwujud, maka akan menciptakan suatu perdamaian dalam diri dan juga untuk orang lain. Karena itulah agama Islam, yaitu suatu agama perdamaian. Loh, kok bisa kita sholat terus kita bisa mempunyai suatu sifat kebaikan atau akhlakul karimah? Jadi salah satu tujuan sholat ini dilakukan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika kita sudah mencegah dan sudah lama tidak melakukan suatu perbuatan hal yang keburukan, maka lama kelamaan kita akan suka melakukan suatu perbuatan kebaikan. Jadi seperti itu. Jadi yang kedua adalah jika kita terus menerus melakukan istiqomah, melakukan ibadah sholat, maka kelama-lamaan suatu sifat akhlakul karimah kita atau sifat kebaikan ini akan terwujud dalam diri kita. Jika suatu perbuatan kebaikan ini sudah terwujud dan kita praktekkan, kita lakukan, maka bisa menguntungkan orang lain dan juga untuk kita. Seperti itu. Yang ketiga, sebagai seorang muslim, kita wajib untuk beriman bahwa akan ada kelak nanti suatu kehidupan selanjutnya setelah kematian. Di mana itu? Yaitu di dalam alam akhirat. Jadi di alam akhirat kelak nanti akan ada suatu pertimbangan di mana ini ditimbang suatu amalan kebaikan dan suatu amalan keburukan. Semakin besar amal kebaikan ini, maka kita bisa semakin besar kemungkinan kita untuk bisa masuk surganya Allah Ta'ala. Dan suatu ibadah yang paling pertama kali dihisab, pertama kali ditimbang adalah ibadah sholat. Semakin banyak kita melakukan ibadah sholat, maka semakin besar pun timbangan amal kebaikan kita, dan semakin besar kemungkinan kita bisa masuk surganya Allah Ta'ala. Gitu. Jadi yang ketiga adalah suatu ibadah atau suatu amalan kebaikan yang pertama kali ditimbang adalah ibadah sholat. Semakin banyak kita melakukan suatu ibadah sholat, maka semakin besar timbangan atau semakin besar atau semakin berat timbangan amal kebaikan ini. Apalagi kalau sahabat semua itu sholat secara berjamaah, tambah masya Allah gitu, sahabat. Yang keempat, suatu ibadah sholat ini bisa digunakan sebagai sarana untuk memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Ta'ala. Jadi kenapa sih kita itu harus meminta pertolongan atau meminta perlindungan?
Jadi seperti saya gambarkan, kalau kita digoda oleh seorang perempuan gitu aja wis, digoda kalau kita tidak kuat imannya, dan juga kalau Allah Ta'ala tidak memberi suatu perlindungan ini dari suatu goda wanita ini, maka secara otomatis kita pasti akan terhasut oleh godaan ini, yang dimana godaan ini berasal dari setan. Kalau kita tidak dilindungi Allah Ta'ala dari setan, yang dimana godaannya adalah harta tahta wanita, kalau kita tidak kuat ini, maka kalau kita tidak ada suatu perlindungan ini, ya maka kita akan gampang tergoda oleh 3 hal ini. Maka dari itulah kalau kita semakin banyak melakukan suatu ibadah sholat, maka kita bisa terhindar dari suatu godaan-godaan setan ini. Yang kelima, bisa juga sebagai sarana kita memohon mempunyai hajat. Jadi kita itu meminta. Jadi seperti gambarannya kayak gini, kita bekerja di suatu perusahaan. Di saat kita bekerja dan kita hanya bekerjanya malas-malasan atau nggak niat, ya maka bosnya ini akan melihat kita itu ya nggak niat juga memberi gaji ini. Tapi kalau kita itu dengan cara kasar itu niat sungguh-sungguh atau bekerja keras dalam bekerja ini, melakukan pekerjaan ini, ya bosnya ini juga akan suka melihat pekerjaan kita, hasil pekerjaan kita, ya akan diberi gaji. Kadangkala kita bisa diberi bonus. Seperti itu gambarannya. Jadi maksudnya itu, kalau kita sholat secara istiqomah dan pertama kali kita tidak memohon dulu, jadi kita sholat dulu. Setelah kita sholat, baru pertama kali, setelah kita lama sholat, istiqomah sholat, maka barulah kita pas keadaan butuh, kita mau minta pertolongan atau kita meminta suatu hajat, suatu keinginan kepada Allah Ta'ala. Jangan kita hanya sholat pertama kali, hanya sekali saja, 2 kali, dan kita langsung meminta suatu keinginan kita. Ya cara kasarnya banyak sekali tidak diterimanya. Karena gampangannya gini loh, kita baru bekerja sehari 2 kali, kita terus kerjanya gak niat, terus masa kita langsung minta gaji? Apakah bosnya ini digaji atau apakah bos ini memberi gaji ini, memberi uang ini? Gampangannya seperti itu. Yang terakhir ini, dimana kita semua makhluk atau manusia, dari hewan, semuanya ini adalah ciptaan dari Allah Ta'ala. Maka dari itulah kita patut untuk menyembah Sang Pencipta kita. Jadi kita nggak boleh melawan atau menentang Pencipta kita. Kalau kita menentang, ya seperti iblis gitu. Iblis itu saja yang menentang sekali perintahnya Allah Ta'ala, dia langsung diturunkan dari surganya, diturunkan ke neraka. Perlu diketahui loh bahwa iblis dulu itu adalah makhluk yang paling alim, makhluk yang paling tinggi dari malaikat. Jadi makhluk yang paling derajatnya itu paling tinggi, bahkan bisa dikatakan itu gurunya para malaikat. Betapa cara kasarnya solehnya. Tapi karena iblis ini menentang sekali perintahnya Allah Ta'ala, dia langsung diturunkan dari surga. Seperti itu. Jadi yang terakhir itu, kita sebagai makhluk ciptaannya, kita patut untuk menyembah. Semakin kita menyembah dan kita diketahui cara kasarnya penyembahan kita, maka Allah Ta'ala ini akan suka, dimana suka ini akan menjadi suatu hal yang tersendiri dari barang ciptaannya lainnya. Jadi semakin kita itu tawaduk kepada Allah Ta'ala, jadi semakin
kita itu menyembah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala itu akan melihat suatu perbedaan dari yang lain. Oh, ini kamu yang lebih mendekatkan diri kepada aku, yang paling sungguh-sungguh niat-niatnya daripada makhluk yang lain. Oh, wes kamu tak beri suatu derajat yang lain, menjadi yang cara kasarnya itu yang paling terfavoritku. Nah, seperti itu. Jadi bisa juga kalau kita semakin menyembah Allah Ta'ala, maka kita bisa dinaikkan suatu derajat kita. Jadi seperti itulah suatu tujuan kenapa, cara kasih jawaban dari kenapa kita itu harus sholat. Kalau kita nggak mau melakukan suatu ibadah sholat, ya gimana ya, aduh, angel lah cara kasih nilai uang, angel lah kalau orang sudah berpikiran seperti itu sulit kalau dia tidak mau mendapatkan suatu hidayah. Meskipun kita bilang A sampai Z, dia itu hanya sholat hanya sekali 2 kali, lama-kelamaan dia nggak akan mau lagi, kecuali dia mendapatkan suatu hidayah daripada Allah Ta'ala. Sekian saja dari saya. Kalau ada kesalahan kata ya mohon maaf. Di next video saya akan menjelaskan kenapa sih kita itu harus berzikir. Jadi jangan lupa untuk subscribe agar panjenengan sedaya tidak ketinggalan next video saya. Sekian dari saya undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Boloriado.